Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abirandika dari Prodi Sistem Informasi. Ya, di sini saya akan mengerjakan soal dari struktur data, yaitu tugas 3. Ya, di sini nomor satu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili. Tentukan sendiri hubungan antara node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan di DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan isi prosesnya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya ya, yaitu DFS Graph Search. Ya, saya kontrol V dulu biar kelihatan semua. Nah, di sini saya sudah membuat ya kode-kodenya dari public class DFS Graph Search. Nah, ini kode-kodenya ya. Sini ada public wrapper untuk memulai pencarian dari node start index. Lalu di sini ada DFS helpernya, yaitu node sekarang, dep untuk identitasi visual call stack untuk menampilkan stack rekursi. Nah, di sini ada cek nilai juga dari if, fails, target, lalu eksplorasi tetangga. Nah, terus selesai children. Lalu di sini ada main, membaca input target n dari user dan memanggil DFS search mulai dari A1. Dan lalu di sini ada mulai DFS dari A1 indeks 0, ubah jika mulai dari node lain. Nah, saya akan menjalankan kodenya ya dengan klik run lalu start debugging. Nah, di sini masukkan angka yang dicari. Nah, di sini saya ingin mencari angka 7 ya. Klik. Nah, mulai DFS mencari nilai 7 dari A1. Masuk ke A1, value sama dengan 10, class tag A1, explore A2 dari A1. Masuk A2, value sama dengan 7, class tag A2, lalu A1 ditemukan di A2 indeks 1. Pencarian selesai, nilai 7 ditemukan. Nah, algoritma DFS ini suatu metode pencarian pada graf yang bekerja dengan menelusuri node sedalam mungkin sebelum kembali ke node sebelum memulai proses yang disebut backtracking. Pada graf yang digunakan terdapat 8 node, yaitu A1 hingga A8. Masing-masing memiliki nilai tertentu dan hubungan antar node yang membentuk jaringan terhubung. Node A1 memiliki nilai 10. Nah, ini yang disini saya pas dulu ya. Ininya A1 memiliki nilai 10. Nah, ini lalu eh, A2 bernilai 7, A3 bernilai 3, A4 bernilai 14, A5 bernilai 6, A6 bernilai 9, A7 bernilai 2, dan A8 bernilai 11. Konektivitas graf diatur sebagai A1 terhubung dengan A2. Ini. Nah, A1 terhubung dengan A2, lalu dan A3. Terus ada A2 terhubung dengan A1, A4, dan A5. A3 terhubung dengan A1 dan A6. A4 terhubung dengan A2 dan A7. Lalu A5 terhubung dengan A2 dan A7 dan A8. A6 terhubung dengan A3 dan A8. Sedangkan A7 terhubung dengan A4 dan A5. Pada proses pencarian nilai tertentu, ya N. Misalnya yang tadi saya ini ya, terminal. Nah, ini saya nyari nilai 7. Nah, DFS memulai pencarian dari node awal yang ditentukan A1. Kemudian masuk ke node pertama, yaitu A1. Algoritma membandingkan nilai dalam node tersebut dengan nilai yang dicari. Karena A1 bernilai 10 dan tidak sesuai dengan target DFS, kemudian melanjutkan ke tetangga, menampung urutan jalur pencarian yang sedang dilalui. Sehingga dari A1 ke A2 call stack menjadi A2 dari A1. Ketika DFS masuk ke node A2, algoritmanya kembali melakukan pengecekan nilai dan menemukan bahwa nilai node A2 adalah 7, yang merupakan nilai yang dicari. Pada saat itu, pencarian langsung dihentikan dan DFS melakukan pencarian mendalam berdasarkan urutan agensi, dan karena A2 adalah tetangga dari A1, pencarian berhenti lebih cepat.
Namun apabila nilai yang dicari tidak ditemukan pada node-node awal, DFS akan terus menelusuri ke node-node berikutnya secara mendalam mengikuti jalur graf. Misalnya, jika nilai target tidak berada di A2, DFS akan melanjutkan pencarian menuju A4. Kemudian ke A7, kemudian ke A5, A8, dan bahkan mencapai A6. Sebelum pada akhirnya kembali ke node sebelumnya untuk mencoba jalur lain yang belum dikunjungi. Proses ini dikenal sebagai backtracking, yaitu mekanisme DFS untuk kembali ke node asal ketika seluruh tetangga node saat ini sudah dikunjungi. Pada setiap node, DFS menggunakan struktur data visited untuk menandai node mana saja yang sudah pernah dikunjungi agar pencarian tidak mengulang node yang sama, sehingga mencegah terjadinya loop yang tidak diinginkan. Dengan adanya visited array dan callstack, seluruh jalur dan arah pencarian tercatat dengan jelas, memungkinkan DFS memberikan jalur penelusuran yang sistematis walaupun graf memiliki banyak percabangan ya. Jika seluruh node telah dikunjungi, namun nilai target tidak ditemukan, DFS akan menyimpulkan bahwa nilai yang dicari tidak terdapat di dalam graf. Nah, saya contohkan ya. Saya run lagi. Nah, saya ingin mencari nilai yang enggak ada di sini, atau enggak saya mencoba K5 ya. Nah, hasil nilai 5 tidak ditemukan dalam graf karena di sini nilainya enggak ada ya. Nah, di sini kan dari masuk A1, lalu masuk A2, masuk A4, A7, A5, A8, A6, dan seterusnya, lalu keluar dan keluar A1 callstack sebelum pop A1. Hasil nilai 5 tidak ditemukan dalam graf. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Nah, sini sama aja ya. 8 node yang mau kalian tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Dan yang soal nomor 2 pun saya sudah membuat ya, yaitu BFS ini. Nah, saya akan taruh dulu. Nah, di sini saya juga sudah membuat ya public class BFS graph search. Nah, di sini ada jarak dalam jumlah edge dari node start ya, private integer level. Lalu di sini definisi graph sesuai spesifikasi itu A1 1,2. Nah, terus di sini di sini NQ semua tetangga yang belum dikunjungi. Ini for, terus ini perulangan, lalu jika visited. Nah, lalu ada reconstruct path dari start ke node U menggunakan parent, lalu cetak. Nah, saya ingin langsung menjalankan saja ya. Kita run, lalu start debugging. Nah, ini masukkan angka yang dicari ya. Nah, ini kan ada nilai-nilainya. Saya ingin mencari yang angka 9. Nah, BFS itu bekerja menelusuri graf secara melebar, yaitu memeriksa seluruh node pada tingkat yang sama terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Pada awal pencarian QE berisi satu node yaitu A1 yang kemudian ditandai sebagai visited memiliki level 0 dan parent bernilai -1. Ketika A1 dikeluarkan dari DQE, nilainya diperiksa dan ternyata bukan nilai yang dicari. Karena itu, BFS melanjutkan eksplorasi ke seluruh tetangga A1, yaitu A2 dan A3, yang kemudian dimasukkan ke dalam QE sembari ditandai telah dikunjungi, serta diberi parent A1 dan level 1. Setelah itu BFS beralih ke A2 yang berada di urutan berikutnya. Dalam QE, nilai pada A2 adalah 7, sehingga BFS belum menemukan target. Node ini memiliki 3 tetangga A1 yang telah dikunjungi, serta A4, A5 yang belum dikunjungi. Maka kedua node tersebut dimasukkan ke dalam QE diberi parent A2 dan mendapatkan level 2. BFS memproses A3 merupakan elemen berikutnya dalam QE. Nilai pada A3 adalah 3 sehingga belum
sesuai dengan target 9. Node A3 memiliki dua tetangga, yaitu A1 yang sudah dikunjungi dan A6 yang belum dikunjungi. Karena itu, A6 dimasukkan ke dalam QE dengan pairan A3 dan level 2 BFS, kemudian berlanjut pada A4. Nah, A1 dan lanjut ke A4. Yang juga bukan merupakan target karena bernilai 14. Dari node ini hanya A7 yang belum dikunjungi, sehingga node tersebut ditambahkan ke QE dengan level 3. Setelah itu, BFS memeriksa A5 yang bernilai 6. Nah, ini A5 yang bernilai 6. Node ini memiliki 3 tetangga, tetapi hanya A8 yang belum dikunjungi, sehingga A8 ditambahkan ke QE dengan level 3. Pada tahap ini, QE berisi A6, A7, A8. Ketika nilai pada A6 diperiksa, BFS menemukan bahwa nilai node tersebut adalah 9. Ditemukan di A6. Terus, karena BFS memproses node berdasarkan urutan level naik secara sistematis, maka A6 merupakan node pertama yang ditemukan dengan nilai sesuai pada level 2. Pada saat nilai ditemukan, algoritma segera menghentikan proses pencarian yang melakukan konstruksi jalur path reconstruction menggunakan parent dari node tersebut. Parent dari A6 adalah A3. Parent A6 adalah A3. Dan parent A3 adalah A1, sehingga path yang terbentuk adalah A1, A3, A6. Jalur ini sekaligus merupakan jalur terpendek menuju nilai 9 karena BFS selalu menjamin bahwa node yang ditemukan adalah node dengan jarak yang paling dekat dari titik awal. Jadi, secara keseluruhan, pencarian BFS menunjukkan bahwa BFS sangat efektif untuk menemukan nilai tertentu dalam graf terbobot ya, terutama karena pendekatan pencarian berbasis level menjamin ditemukannya jarak terpendek ke node tujuan. Proses pencarian angka 9 berakhir sukses pada node A6. Setelah melalui eksplorasi sistematis dari node A1 dilanjutkan ke level 1, A2 dan A3. Kemudian ke level 2. Level 2 A4, A5 dan A6. Nah, hingga akhirnya nilai target ditemukan dengan susunan jejak node yang jelas dan terstruktur, yaitu ada di A6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.